Dengan nomor undian 6 pada peserta dengan nomor undian 6 perwakilan atau berduta dari SMA Negeri 3 Simul Barat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan yang kami muliakan, hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Hermawati, 16 tahun, dan rekan Saya Anggi Mariska, 15 tahun. kami calon duta sarjana hukum utusan dari SMA Negeri 3 Simul Barat, Siap memberantas kriminalitas, bangkitkan kreativitas demi hukum yang berkualitas. Jalan-jalan ke Simul Barat, Jangan lupa singgah di SMA 3. Bagaimana hidup bisa selamat jika korupsi masih merajalela? program jaksa masuk sekolah yang lahir berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 184 garing A garing J garing 11 garing 2015 pada tanggal 18 November tahun 2015. Kejaksaan Republik Indonesia merencanakan program jaksa masuk sekolah Dengan tujuan kendali hukum, jauhkan hukuman. sadar hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat, maka hukum tidak perlu dijatuhkan sanksi, karena sanksi hanya dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga kejaksaan, akan tetapi seluruh elemen masyarakat berperan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, baik di kalangan pelajar maupun di lingkungan masyarakat. Kasus korupsi merupakan salah satu masalah serius yang mengancam pembangunan bangsa dan negara, termasuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda akan terus memahami dan menciptakan wilayah yang bebas dari korupsi. Wilayah bebas korupsi adalah program yang diinisiasikan oleh pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program ini bertujuan meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dengan menciptakan wilayah bebas korupsi, kita memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan. Apa sih peran pelajar dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi? Nah, sebagai pelajar, kita memiliki peran penting dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi. Beberapa langkah yang dapat kita ambil antara lain: yang pertama, edukasi diri sendiri dan teman, mempelajari hukum dan etika, serta membagikannya kepada teman kita. Yang kedua, menggalang kampanye anti korupsi. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi, seminar, serta aksi sosial lain yang dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Yang ketiga, menjadi teladan, menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita semua bertanya, mengapa sih wilayah bebas korupsi itu sangat penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah membuat sebuah program yang bernama Hidup cerdas tanpa korupsi. dimulai dari yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik wilayah bebas korupsi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Yang kedua, mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi korupsi. Sumber daya dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih baik dan lebih merata. Yang ketiga, memberdayakan
melibatkan masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menciptakan wilayah yang bebas korupsi. Dengan tekad usaha, kita bisa menjadi agen perubahan yang memerangi korupsi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma khasyana falaysa minna. Sadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang membuat curang atau menipu kepada kami kaum muslim, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Di Indonesia tidak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa pasal penting yang mengenai tindak pidana korupsi antara lain. Yang pertama, pasal 2 mengatur tentang perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana dengan pidana seumur hidup dan paling singkat selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun dan akan didenda paling sedikit sebanyak 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal 2 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara. Ayat 1, setiap orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, mengatur tentang suap dan pemberian hadiah terkait dengan jabatan publik. Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang memberikan suap kepada pejabat negara atau pegawai negeri dengan maksud tertentu untuk menggerakkan atau membiarkan suatu tindakan yang melanggar hukum atau untuk mempengaruhi suatu keputusan atau tindakan pejabat dalam jabatannya akan dikenakan sanksi pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain seperti penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan penggunaan anggaran secara tidak sah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman dari SMA N3 Sumber Barat atas nama Hermawati dan Aldi Mariska. Jadi penjelasannya itu sangat detail ya. Nah, jadi yang perlu peserta ketahui semua bahwa dalam Dewan Juri bertanya ini tidak ada jawaban salah benar, tapi Dewan Juri hanya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman siswa-siswa kita ini. Nah, jadi tadi Hermawati dan Anggi Mariska itu mengangkat tema wilayah bebas korupsi. Nah, jadi salah satu larangan di dalam wilayah bebas korupsi itu adanya dilarang untuk melakukan praktik gratifikasi. Nah, coba adik-adik ini kami mau tahu nih bagi kalian atau sejauh mana pemahaman kalian itu terhadap gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Ya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Kami akan menjawabnya. Setiap orang yang bertujuan untuk melanggar hukum atau bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bukankah begitu, Aldi? Benar sekali, kami telah menyebutkan beberapa pasal penting di awal pembicaraan tadi. Jadi,
Tindak pidana korupsi itu sangat dilarang di Indonesia. Terima kasih. Harapannya, silakan. Komitmen kami jika kami terpilih menjadi duta pelajar secara hukum Kabupaten Sibolga tahun 2024, kami akan menjadi pelajar yang proaktif untuk memperkenalkan hukum di lingkungan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum. Kemudian kami akan menjadi role model untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan korupsi. Harapan Kami bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah atau kejaksaan dalam menyampaikan pesan-pesan positif mengenai kesadaran hukum baik di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para pelajar. Duta pelajar secara hukum, tindakan kekerasan, perluas wawasan demi Indonesia yang tenang. Mari selamatkan generasi muda kita, stop korupsi dan menuju wilayah bebas korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi kepada peserta dari SMA Negeri 3 Sibolga. Selanjutnya bersiap-siap peserta